Salam, apa kabar? Tentu dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati para pemirsa YouTube pada saat ini. Kali ini saya membahas tentang argumentasi ataupun penjelasan daripada pendeta MYM, pendeta Muriwali Yanto Matalu, yang menjelaskan tentang bahasa roh. Setelah saya melihat isi videonya yang sudah beredar 1 bulan yang lalu, akhirnya saya tertarik untuk menanggapinya. Beliau menjelaskan dalam waktu 1 jam lebih dari isi video tersebut, yang menjelaskan tentang bahasa roh dan kepada karunia-karunia Roh Kudus. Beliau juga menjelaskannya tentang mujizat maupun kesembuhan ilahi dengan tema yang sebenarnya adalah bahasa roh, yang dijelaskannya yang saat ini dipakai dalam aliran karismatik, yaitu gereja Pentakosta maupun Betel. Saya saksikan secara cermat dan teliti, dan saya amati. Di sini saya lihat adanya kekeliruan penafsiran. Kalau saya lihat, beliau itu latar belakangnya sudah banyak dia menjelaskan ataupun menerangkan isi-isi daripada firman Tuhan dari YouTube yang sudah beredar 5 atau sampai 6 tahun yang lalu, dan sudah banyak dia berdebat kepada para teolog-teolog Kristen maupun para pendeta-pendeta di Indonesia. Dan saat ini saya tertarik berargumentasi kepadanya dalam argumentasi bahasa roh. Dia mengulas dan menjelaskan tentang bahasa roh itu adalah sesuatu bahasa yang ada di dunia ini saat sekarang ini, dan bahasa yang ada dipakai manusia saat ini sekarang. Dia mensinonimkan bahasa roh itu ke bahasa lidah, artinya bahasa yang di language atau diucapkan oleh manusia. Dia mensinonimkan, membuat suatu persamaan bahasa roh yang ada diucapkan oleh saat ini mungkin di aliran karismatik itu bukan bahasa roh yang seutuhnya. Akhirnya saya terpanggil untuk menjelaskan dengan benar sesuai dengan Alkitab kepada pendeta MYM ini, Muriwali Yanto Matalu. Saya lihat dia punya profil dari Sekolah Tinggi Teologi Malang, dan mungkin dia ngambil doktornya pun di Belanda, filosofi biblikal. Saya sangat tertarik menjelaskan hal-hal yang seperti ini, ya, supaya tidak terjadi kekeliruan di publik maupun pada masyarakat yang mendengarnya maupun yang menontonnya. Nanti isi video ini saya ulas beberapa bagian, saya kutip. Jadi di mana yang harus saya luruskan sehingga para pemirsa YouTube dapat melihat, memahami bahasa roh itu sebenarnya bahasa yang bagaimana, sehingga tidak ada kekeliruan bagi para pendengar maupun yang melihat penjelasan dari pendeta MYM atau pendeta Muriwali Yanto Matalu yang sudah dijelaskan 1 bulan yang lalu. Mari kita saksikan video yang berikut ini. Jadi ada begitu banyak bahasa di dunia ini, dan itu dipecahkan oleh Tuhan sendiri karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dengan cara kemudian memberontak kepada Tuhan, ingin membangun menara yang tingginya sampai ke langit, tetapi Tuhan kacaukan mereka. Dari sana asal mula perpecahan bahasa. Lalu kalau saudara sekarang
merujuk kepada Pentakosta, di sana justru dipersatukan kembali bahasa, ya. Tadinya orang tidak saling ngerti bahasa, mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Pada saat Pentakosta itulah ketika para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbicara, dan orang-orang dari berbagai suku, dari berbagai bahasa yang mendengar para rasul ini berbicara, mereka sekarang dapat paham dalam bahasa mereka sendiri. Maka mereka kaget. Di sini Tuhan mempersatukan kembali bahasa yang Tuhan sendiri sudah pecah-pecahkan waktu manusia berdosa membangun menara Babel. Jadi menara Babel itu adalah simbol perpecahan karena dosa, dan Tuhan harus memecahkan bahasa oleh karena pemberontakan manusia. Maka Pentakosta sebagai wujud daripada kelanjutan daripada karya penebusan Yesus Kristus yang sudah final di atas kayu salib dan sudah bangkit dan bahkan sudah berada di surga. Alkitab berkata duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka pada saat Pentakosta itulah tadi yang terpencar, bahasa yang terpisah oleh karena dosa sekarang dipersatukan kembali oleh Tuhan, saudara, dengan bahasa lidah, ya, yang dilakukan oleh para rasul, dan pendengar-pendengar boleh mendengar dalam bahasa mereka masing-masingnya. Saudara, istilah bahasa-bahasa lain di sana, istilah bahasa, ya, di sana itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu adalah glossais, ya. Saudara silakan juga memperhatikan di interlinear, saudara, kalau saudara mempunyai Alkitab interlinear, ya. Di sana itu kata yang digunakan adalah glossais atau glossa. Dan istilah glossa ini, saudara, artinya lidah, tongue, ya, atau juga bisa berarti bahasa, a language, ya, bahasa. Jadi bisa berarti lidah atau bahasa, begitu. Lalu, saudara, berarti roh tidak ada di sana. Jadi bukan bahasa roh. Maka yang benar sebetulnya apa sih ini? Menurut Kisah Para Rasul ini sebetulnya bahasa lidah, ya, bukan bahasa roh. Lalu kemudian mari kita melihat sekarang di dalam kitab 1 Korintus, karena Paulus di sana banyak sekali berbicara tentang bahasa roh. Misalnya di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10, ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, muncul istilah bahasa roh di sana. Bahasa roh di dalam bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, di dalam ayat yang saya baca tadi, saudara, itu ditulis di sana glosson, ya. Glosson ya sama glossa, ya, dari istilah glossa tadi, ya, glossais, glosson, ya, glossa, ya. Dan itu artinya ya sama lidah, ya, atau bahasa, a language atau tongue, ya, begitu. Jadi saudara, tidak ada istilah bahasa roh sebetulnya, tidak ada, ya. Yang benar itu istilah bahasa lidah, ya, kalau kita mau konsisten dengan istilah Alkitab, ya. Tetapi saudara, walaupun tidak ada istilah bahasa roh, karena yang ada itu istilah bahasa lidah, tetapi kalau istilah bahasa roh ini merupakan satu istilah yang kita sinonimkan dengan bahasa lidah, maka bagi saya tidak apa-apa, ya. Saudara boleh sebut juga bahasa roh, ya, walaupun sebetulnya ini bukan istilah Alkitab, tetapi saudara bisa mensinonimkannya dengan bahasa lidah. Maka saya menggunakan saja istilah bahasa roh, dan istilah ini memang yang sudah umum dipakai, ya. Jadi saya akan lebih sering menggunakan istilah bahasa roh di dalam penjelasan saya selanjutnya nanti. Nah, saudara, mari kita melanjut sekarang, ya, mengenai bahasa roh di dalam Kisah Para Rasul. Dengan bahasa roh
di dalam gereja mula-mula sebagaimana dicatat oleh Rasul Paulus di dalam kitab pertama Korintus. Apakah sama atau tidak? Ada yang berkata tidak sama, ada yang berkata berbeda. Kalau yang di Kisah Para Rasul itu adalah bahasa yang bisa kita mengerti, ya, karena waktu para rasul berbicara dalam bahasa lidah, orang-orang boleh memahami dalam bahasa mereka masing-masing. Sedangkan dalam kitab Kisah Para Rasul itu adalah bahasa-bahasa yang kita tidak pahami. Itu adalah bahasa-bahasa malaikat katanya. Saudara-saudara, betulkah ada perbedaan dalam Kisah Para Rasul itu bahasa-bahasa dunia ini yang kita dapat mengerti? Lalu di dalam kitab pertama Korintus, ya, di dalam gereja mula-mula, itu adalah bahasa malaikat. Bahasa yang kita tidak dapat paham. Saudara-saudara, pembedaan semacam ini itu mengada-ada, ya. Karena sebetulnya istilah yang dipakai di sini saya katakan tadi sama, glosa, ya. Jadi bahasa lidah sama, saudara. Ya, jadi pada hakikatnya itu adalah bahasa lidah, ya. Yaitu bahasa yang memang ada di dalam dunia ini. Bahasa yang dipergunakan oleh manusia, tetapi memang ada perbedaannya. Kalau di dalam kitab Kisah Para Rasul, bahasa yang digunakan oleh para rasul itu langsung dipahami oleh mereka yang mendengar tanpa diterjemahkan. Sedangkan bahasa roh yang ada di dalam kitab pertama Korintus itu perlu diterjemahkan. Jadi orang yang mendengar tidak langsung paham kalau tidak ditafsirkan atau kalau tidak diterjemahkan. Nah, di sini bedanya. Maka Abraham Kuyper berkata, Abraham Kuyper ini adalah seorang teolog reform Belanda, saudara, ahli dogmatika yang juga sudah pernah meneliti mengenai karunia-karunia rohani ini, saudara, karunia-karunia Roh Kudus. Di dalam pembahasannya mengenai bahasa roh, dia berkata, walaupun sama bahasa roh yang ada dalam Kisah Para Rasul dan yang berada di gereja mula-mula, yakni yang dicatat oleh Paulus di dalam kitab pertama Korintus, tetapi perbedaannya adalah apa? Yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul itu adalah bahasa roh yang sempurna karena tidak perlu diterjemahkan. Mereka bicara, orang-orang langsung mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Sedangkan dalam kitab pertama Korintus menurut Abraham Kuyper itu tidak sempurna. Dinyatakan secara tidak sempurna, ya. Mengapa tidak sempurna? Karena perlu diterjemahkan sehingga para pendengar atau audiens boleh memahami. Seperti itu. Jadi itu bedanya. Sama bahasa rohnya sama. Sama bahasa yang ada di dunia yang dipakai di dunia ini. Ya, sama. Oke. Para pemirsa YouTube, kita sudah melihat dan mendengar isi daripada argumentasinya dalam penelitian maupun observasinya dalam bahasa roh tentang penjelasan-penjelasan tentang bahasa roh. Dia mengulas bahasa roh adalah sesuatu bahasa yang dipersatukan Tuhan pada hari Pentakosta. Artinya terjadinya perpecahan bahasa pada saat zaman Menara Babel karena dosa manusia adalah implementasi maupun kelanjutan daripada hari Pentakosta, sehingga Tuhan mempersatukan manusia adalah suatu untuk mempersatukan suatu bahasa yang telah terpecah pada zaman Menara Babel. Saya lihat di sini, kalau beliau mengatakan untuk mempersatukan suatu bahasa pada saat Pentakosta adalah sesuatu penafsiran yang bukan semestinya. Memang pada saat itu Tuhan membuat suatu bahasa yang tidak dimengerti oleh para rasul yang dimendengarnya. Artinya rasul berbahasa lidah atau berbahasa roh itu para audiens, para pendengar dari berbagai latar belakang, dari Arab, dari Syria, dari
Galilea, berbagai bangsa datang ke sana untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Menantikan pencurahan Roh Kudus adalah tujuan utama para orang-orang percaya di sana. Bukan menantikan atau mempersatukan bangsa yang terpecah belah saat zaman Menara Babel. Tujuan utama bukan itu, mempersatukan, tapi menerima pencurahan Roh Kudus. Karena Tuhan telah menjanjikan pada hari ke-50, pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus akan dinyatakan. Sehingga para rasul maupun para murid menanti-nantikannya di hari ke-50 saat setelah kenaikan dia ke surga. Jadi kalau kita dengar tadi ucapan Bapak Pendeta MYM adalah tujuannya untuk mempersatukan bahasa tersebut. Ini namanya penafsiran yang mengambil suatu momen. Penafsiran mengambil suatu momen. Sebenarnya tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utama Tuhan adalah pencurahan Roh Kudus. Tapi saat pencurahan Roh Kudus, setelah mereka kepenuhan Roh Kudus, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, kelihatan lidah-lidah api di atas berterbangan. Artinya pada saat itu segala suku bangsa yang hadir di sana adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus yang hadir di sana, melainkan adalah orang-orang percaya kepada Yesus. Jadi kalau Bapak MY mengatakan bahasa di sana adalah bahasa manusia atau bahasa dunia yang ada saat sekarang ini, saya katakan adalah penafsiran yang keliru. Itu adalah bahasa roh, bahasa kepada Tuhan. Saya akan bacakan ayat Alkitabnya, bahwasannya itu adalah bahasa Tuhan, bukan bahasa manusia. Saya akan bacakan ayatnya, ada tertulis dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Saya bacakan ya. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Di sini kalau kita tegaskan, hal-hal yang rahasia adalah hal-hal yang tidak diketahui manusia. Sesuatu hal-hal yang tidak dipahami manusia. Jadi kalau Bapak katakan bahasa roh adalah bahasa yang dapat dipahami manusia saat ini sekarang, Bapak bisa juga mengacu ke arah penafsiran alegoris. Sesuatu bahasa yang diangkat menjadi bahasa rohani, bahasa untuk Tuhan, bahasa dunia, dialegoriskan menjadi bahasa Tuhan atau dirohanikan menjadi bahasa Tuhan atau bahasa Allah, bahasa kepada Tuhan atau bahasa kepada Allah. Itu sama artinya penafsiran alegoris, merohanikan yang bukan rohani. Bahasa dunia adalah bahasa manusia. Cuman semua bahasa Tuhan bisa tahu artinya, bahasa Jerman, Inggris, Spanyol, Cina, Indonesia, dan berbagai lagi. Semua bahasa manusia, Tuhan memahami isi bahasa yang ada di dalam hati manusia. Tapi yang dimaksudkan di sini Rasul Paulus adalah bahasa Allah, bahasa Tuhan adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus, yang dimampukan Roh Kudus, bahasa yang diberikan otoritas oleh Roh Kudus. Bahasa roh tidak dapat dipelajari. Bahasa roh tidak dapat dipelajari.
bahasa roh tidak dapat diinginkan untuk dipelajarin. Bahasa roh tidak dapat dibuat-buat. Bahasa roh tidak dapat diungkapkan karena menyatakan supaya dia lebih rohani daripada yang lain. Bahasa roh tidak dapat diucapkan supaya kelihatan lebih unggul di dalam kerohanian. Jadi bahasa roh yang sesungguhnya adalah bahasa roh yang turun dari surga melalui Roh Kudus. Bahasa roh tidak dapat dipelajarin. Saya sudah mendengar isi khotbah Bapak MYM di seluruhnya. Beliau mengatakan bahasa roh ini dapat dikursuskan. Saya nggak tahu dikursus di mana bahasa roh. Saya lihat bahasa roh tidak dapat diperjualbelikan. Bahasa roh tidak dapat diperjualbelikan atau dibuat sebagai bimbingan belajar di tempat kursus tertentu. Tapi beliau mengatakan bahasa roh ini dapat dikursuskan. Ada dia lihat di mana? Saya juga tidak dapat tahu di mana dia katakan itu tempatnya. Tapi dia bilang bahasa roh bisa dikursuskan. Tidak, itu salah ya. Mungkin dia melihat sesuatu yang salah, tapi tidak bisa mengeneralisasikan sesuatu penelitian ataupun pandangan kepada semua orang karismatik ataupun Pentakosta maupun Betel. Jadi saya tegaskan kepada Bapak Pendeta MYM, bahasa roh itu tidak dapat diperjualbelikan atau dikursuskan atau dibimbelkan di mana saja pun. Kalau Bapak ada melihat itu penipuan, tapi modus terhadap seseorang, bukan secara gereja ataupun secara aliran karismatik. Karismatik tidak ada membuat kursus untuk berbahasa roh. Jika Bapak ada melihat, itu bukan orang karismatik. Itu menurut intern atau pandangan Bapak kebetulan ketemu seperti itu. Jadi Bapak jangan mengatakan atau mengeneralisasikan sesuatu penelitian atau pendapat atau pandangan tentang bahasa roh, bahwasannya orang karismatik seperti itu. Itu adalah sesuatu kekeliruan. Jadi yang pertama di sini adalah bahasa roh itu bukan bahasa manusia yang ada saat ini seperti yang diungkapkan dari isi video Bapak MYM ini. Bapak Pendeta MYM ini seorang filosofi dari Belanda, doktor filosofi biblical studies Belanda. Saya lihat dari profilnya, tapi dalam video YouTube-nya saya lihat gelarnya tidak ada, cuma Pendeta MYM. Jadi Pak MYM, bahasa roh tidak diperjualbelikan atau dikursuskan. Bahasa roh itu tidak dapat dibuat-buat. Bahasa roh tidak dapat dipelajarin. Bahasa roh itu datangnya sendiri dari Roh Kudus. Tapi bahasa roh itu dapat timbul sendirinya kalau otoritas Tuhan turun atas orang tersebut. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa Tuhan, bukan bahasa manusia. Jadi yang pertama di sini isi videonya saya ulas. Bahasa roh bukan bahasa manusia yang ada saat ini seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Perancis, Jerman, Indonesia dan sebagainya. Beliau mengatakan itu bahasa yang ada saat ini. Jadi bahasa yang ada di Kisah Para Rasul adalah menurut pandangan beliau, penafsiran beliau adalah bahasa yang ada saat di dunia ini. Nah, itu yang pertama. Artinya saya kasih ulasan dari saya. Mari kita saksikan sesi video yang berikut ini. Mari kita mengeksposisi secara ringkas sekarang. 1 Korintus 14 ayat yang kedua, kemudian ayat ketiga sampai yang kelima, lalu kita melanjut ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua saya membaca, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh karena roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, saudara-saudara, mengapa dikatakan ini di sini? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Mengapa, saudara-saudara? Karena tidak diterjemahkan. Itu sebabnya dia berkata-kata kepada siapa? Yang paham cuma Tuhan.
Cuma Allah yang paham. Manusia tidak paham karena tidak diterjemahkan. Maka Paulus di sini berkata, dia sedang berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Itu sebabnya nanti di bagian selanjutnya, Paulus menekankan pentingnya bahasa roh itu diterjemahkan. Ya, pentingnya bahasa roh diterjemahkan supaya yang mendengar itu boleh paham. Ya, tapi sebelumnya, saudara, ya, sebelum saya melanjut mengenai pentingnya penerjemahan, saya akan membaca khusus ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, apa yang dikatakan Paulus di sana? Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, ia menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Di sini Paulus, dia lebih mengutamakan itu bernubuat. Dan di dalam video-video live streaming saya yang lampau, saya sudah sedikit juga menjelaskan mengenai karunia bernubuat. Karunia bernubuat ini aspek meramal atau memprediksi masa yang akan datang, itu cuma satu aspek. Ya, bernubuat bukan sepenuhnya memprediksi masa yang akan datang, bukan. Bernubuat dalam perjanjian lama itu, ya, itu bisa mengajarkan kembali hukum Taurat, bisa menegur kesalahan, ya, mengingatkan raja-raja di Israel akan kesalahan dan dosa mereka, itu bernubuat. Dan aspek ada aspek itunya, mesianiknya, ya, nubuatan mesianiknya begitu, unsur memprediksi masa yang akan datang, saudara. Jadi bernubuat yang dimaksud Paulus di sini jelas bukan memprediksi masa yang akan datang, bukan, tetapi dalam kaitannya dengan penyampaian pemberitaan firman Tuhan, sehingga jemaat itu bisa paham, ya, kaitannya dengan berkhotbah atau mengajar, sehingga jemaat yang mendengar itu bisa paham, saudara. Nah, itu yang dimaksud Paulus di sini. Nah, bandingkan orang-orang sekarang, orang dapat paham apa? Tidak ada pemahaman apa-apa, saudara. Maka Paulus ini berkata. Oke, terima kasih pemirsa YouTube. Kita telah menyaksikan ulasan dari pendeta Pak MGM ini tentang pembahasan bahasa roh. Saya sudah melihat dan mendengar dan mengamati, meneliti. Dia mengambil, memperkuat argumentasinya daripada seorang teolog Belanda, Abraham Kuyper, seorang pakar dogmatika di Belanda, dari gereja Reformed. Dia memperkuat argumentasinya bahwasanya bahasa roh yang ada saat ini yang dipakai oleh aliran karismatik itu bukan bahasa roh yang sesuai dengan Alkitab, bukan berdasarkan Alkitab. Dia memperkuat argumentasinya bahasa roh yang ada sejak zaman gereja mula-mula itu sudah berhenti di abad kedua sampai pada pertengahan gereja reformasi. Jadi dia mengeksposisikan 1 Korintus 14 tersebut. Saya lihat eksposisinya lompat-lompat, melompat dari 14, 3, 5, 19. Jadi dia tidak berurutan. Kalaulah kita mengeksposisi suatu pasal atau ayat, saya rasa nggak baik melompat-lompat, sehingga bisa mempengaruhi arti yang sebenarnya, mempengaruhi makna yang sesungguhnya, sehingga dapat mengartikan atau membuat arti yang berbeda. Jadi kalau dia katakan tadi di sini bahasa roh lebih besar dari bernubuat, benar. Bahasa roh lebih bermanfaat dari bernubuat. Bernubuat lebih bagus daripada berbahasa roh, benar, kecuali bahasa roh yang
diutarakan atau yang dibunyikan itu tidak ditafsirkan. Tapi kalau ditafsirkan, makanya dikatakan seorang yang berbahasa roh, baiklah dia dulu berdoa supaya dia juga dapat menafsirkannya. Jadi kalau konteks Pak MYM ini seperti dipatahkannya satu penggal teks firman tersebut, jadi ngelompat. Nah, jadi saya rasa harus mengeksposisi dari ayat pertama sampai yang terakhir. Jadi nggak lompat gitu. Jadi kita mempengaruhi arti yang sesungguhnya, mempengaruhi makna yang sesungguhnya. Jadi bahasa roh yang dimaksudkannya adalah bukan bahasa roh yang dipakai saat ini di gereja karismatik seperti sikara laba 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 walas sandala walas. Nah, dia mengutarakan seperti itu, nggak mempengaruhi arti. Saya rasa hanya diucapkan ulang-ulang menurut dia. Jadi bahasa roh itu tidak dapat dipelajarin. Bahasa roh itu bukan pengulangan kata-kata seperti yang dimaksudkan Pak MYM, ataupun pengulangan bunyi suara supaya kelihatan agak rohani dari teman sekitarnya. Bahasa roh itu adalah sesuatu yang punya hubungan khusus kepada Tuhan, sesuatu yang punya hubungan intim kepada Tuhan. Dia mempunyai kedekatan kepada Tuhan sehingga dia dapat berbahasa roh, sehingga dia dapat otoritas dari Roh Kudus untuk berbahasa roh tersebut. Jadi bahasa roh tidak dapat dipelajarin atau tidak dapat dibunyikan sembarangan seperti yang Bapak MYM lihat mungkin di suatu tempat. Jadi jangan mengeneralisasikan. Nanti pandangan penelitian Bapak, ulasan penelitian Bapak, penjelasan penelitian Bapak MYM ini mengandung kekeliruan juga kepada para audiens YouTube maupun dimanapun berada. Apalagi YouTube kan gampang untuk di searching, sehingga nanti salah menafsirkan, salah pandangan. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi harus ditafsirkan kalau di tengah jemaat. Jadi bahasa roh kalau dikumandangkan di tengah jemaat memang harus wajib ditafsirkan. Jadi bahasa roh itu memang harus ditafsirkan supaya dapat dipahami oleh jemaat-jemaat yang tidak mengerti, supaya dapat dipahami oleh semua jemaat yang ada hadir di sana. Memang di 1 Korintus diutarakan di sana, baiklah berdoa supaya yang mendengar juga nanti ataupun si pendoa dapat menafsirkannya. Bahasa roh itu enggak selalu ditafsirkan oleh yang berdoa. Bahasa roh itu bisa juga ditafsirkan oleh teman di sekitarnya. Jadi bahasa roh itu adalah karunia Roh Kudus, pemberian Tuhan, talenta. Jadi dia nggak dipelajarin. Jadi kalau dia dapat berbahasa roh, teman kita sekitar kita pada saat di tengah-tengah jemaat, mungkin dia juga bisa menafsirkan bahasa roh kita. Kalau dia diberikan Tuhan otoritas atau di samping kita, nggak selalu mutlak yang berdoa berbahasa roh itu yang menafsirkannya, tetapi ada, wajib, harus ada yang menafsirkannya jika dikumandangkan, dibunyikan di tengah-tengah jemaat. Jadi bahasa roh yang asli dan yang benar itu adalah bahasa yang roh yang harus ditafsirkan. Jadi bukan bahasa yang asal dikumandangkan atau dibuat-buat supaya kelihatan rohani dari teman-teman sekitar jemaat tersebut. Jadi kalau Bapak MYM membuat penelitian tadi dari pakar dogmatika
dari Belanda, dari gereja Reform atau aliran Reform, Bapak Abraham Kuyper, teolog Kristen, untuk memperkuat argumentasi Bapak, ya sah-sah saja, nggak masalah. Tapi kan dia memang mempunyai suatu aliran pandangan yang menolak karunia Roh Kudus. Dia menanggapi atau membuat tesis bahwasannya karunia Roh Kudus sudah berhenti. Jadi karunia Roh Kudus yang masih berjalan menurut tesis maupun penelitiannya, observasi yang dilakukan oleh Abraham Kuyper untuk memperkuat argumentasi Bapak MYM ini, dia mengatakan karunia yang alamiah masih berlangsung saat ini, sedangkan yang supranatural itu sudah berhenti, stop. Artinya karunia Roh Kudus seperti bernubuat, yaitu masih berlangsung ataupun mengajar. Sedangkan untuk bahasa roh maupun menafsirkan bahasa roh ataupun karunia mujizat dan kesembuhan itu sudah berhenti. Yang mengarah kesembuhan ilahi atau bahasa roh berhenti, dia bilang. Jadi pandangan seperti ini memang pandangan yang menolak aliran karismatik. Nah, jadi dia menafsirkan lagi bahwasannya nubuat itu adalah mengajar, menasihati, menyampaikan berita firman. Itulah tafsiran menurut dia nubuat yang mengambil memperkuat argumentasinya dari PL, Perjanjian Lama, bahwasanya orang-orang Israel pada waktu itu bernubuat adalah maksud untuk menegur raja atau menasihati seseorang atau memberikan sesuatu teguran kepada orang-orang Israel. Itu arti nubuat yang dimaksudkannya. Jadi dia arti nubuat di PL itu adalah merujuk mesianik, masa yang akan datang, atau meramal sesuatu peristiwa yang akan datang. Jadi arti nubuat yang dimaksudkannya, yang dieksposisikannya dalam 1 Korintus 14 adalah nubuat, bukan mengetahui masa yang akan datang. Artinya nubuat yang dimaksudkannya adalah hanya sebatas mengajar, menasihati, dan memberitakan firman. Itulah penafsirannya. Jadi dia menyatakan bahwasannya dari argumentasi tesis Abraham Kuyper, dia sepakat dan menyetujui secara empiris dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia menolak karunia Roh Kudus yang bersifat supranatural, dan dia lebih mengacu kepada karunia Roh Kudus yang bersifat alamiah, yaitu mengajar, bernubuat, nubuat ataupun menasihati atau memberitakan firman. Itulah pandangan daripada Bapak MYM ini. Saya rasa dia pandangannya pandangan yang menolak ajaran gereja mula-mula ataupun ajaran rasul-rasul. Itulah ulasannya. Dia menyatakan ada sedikit lagi tentang kesembuhan ilahi ataupun KKR ataupun kesembuhan ilahi yang saat ini itu bukan mukjizat maupun karunia Roh Kudus. Itu adalah kesembuhan palsu menurut pandangannya. Jadi saya rasa kekeliruan. Jadi dia belum mengamati dan mengeksposisi secara detail argumentasi. Tapi ketika gereja sudah establis berdiri, maka tanda-tanda ini yang berupa karunia-karunia supranatural ini tidak ada lagi, ya. Mas, perlahan-lahan itu menghilang dari gereja, dan memang terjadi secara fakta, ya. Hilang dari gereja, saudara. Coba zaman Agustinus apa ada bahasa roh? Tidak ada. Zaman gereja pertengahan, zaman reformasi, tidak ada.
itu adanya pada saat apa? Abad kedua. Pada saat Montanisme muncul, dipimpin oleh Montanus. Montanus ini ternyata nabi palsu, ya. Dan apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang dianggap berasal dari Roh Kudus, ya, yang dikerjakan oleh Montanus, yang terjadi pada Montanus dan pengikut-pengikutnya, ya, itu ternyata kemudian oleh gereja di dalam sejarah sudah dinyatakan sebagai sesat. Montanisme itu adalah aliran sesat, saudara. Dan Montanus ini mempunyai dua orang nabiah. Yang pertama namanya Priscilla, yang kedua namanya Maximilla, yang suka bernubuat, saudara. Sudah dicap sesat di dalam sejarah gereja. Lalu kemudian kan mulai hidup kembali sejak Pentakosta muncul, ya, sejak Charles Fox Parham pada tahun 1901 itu, kemudian di dalam satu perkumpulan, yaitu orang-orang mulai berbahasa lidah, berbahasa roh dan lain sebagainya. Lalu kemudian lagi muncul tokoh yang lain seperti William J. Seymour, ya. Lalu kemudian nanti ada Agnes Osman, ya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian itu buat menjadi lebih masif lagi dengan munculnya gerakan karismatik itu pada tahun 1960-an, saudara. Jadi sebetulnya tesis Kuyper yang mengatakan ketika gereja perlahan-lahan establish, maka karunia ini perlahan-lahan hilang, sangat dapat dipertanggungjawabkan bahkan secara empiris, secara empirikal, ya, secara empiris. Terbukti, tidak ada dalam sejarah gereja. Nah, sekarang yang muncul dalam gerakan karismatik ini yang bermasalah, yang kita kupas sekarang ini, saudara. Yang bagi saya itu bukan bahasa roh yang asli. Nanti kita akan melihat lebih jauh mengenai hal ini, saudara, ya. Jadi itu tesis daripada Abraham Kuyper, dan saya terima tesis Kuyper, ya. Saya percaya dia adalah seorang teolog yang sungguh-sungguh bertanggung jawab meneliti Alkitab. Sekarang kita akan melihat mengenai apa kata Alkitab. Karena ada juga yang mengutip 1 Korintus 13 ayat yang ke-10 mengenai berakhirnya karunia-karunia rohani yang sifatnya supranatural. Bahasa roh, mujizat, kesembuhan, menafsirkan bahasa roh, ya, semacam itu. Saya akan membaca 1 Korintus 13 ayat yang ke-10, dikatakan di sana, tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Menurut mereka ini, yang sempurna yang dimaksud di sana adalah Alkitab ini. Ketika Alkitab lengkap diwahyukan, maka yang tidak sempurna, yaitu bahasa roh, ya. Ini mungkin di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan di sana, ya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Atau mungkin dari dari ayat yang ke-8, ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi semua yang tidak sempurna ini katanya itu berhenti setelah Alkitab lengkap diwahyukan, begitu. Tetapi saudara, kalau tafsiran ini hanya merujuk kepada berakhirnya karunia-karunia rohani yang sifatnya supranatural, bernubuat dalam pengertian meramal, ya. Lalu kemudian juga ada bahasa roh dan lain sebagainya, ya. Sudah berakhir karena Alkitab ini sudah lengkap. Sepertinya bagi saya ini adalah pemaksaan, ya, terhadap ayat-ayat yang lain, ya, yang sebetulnya tidak terlalu mendukung pemahaman semacam ini. Sehingga bagi saya lebih memilih ini secara tidak langsung bisa merujuk kepada Alkitab sebagai yang sempurna, ya. Tetapi kalau kita meneliti dengan teliti, ini sebetulnya lebih merujuk kepada konsumasi, ya, kepada konsumasi, ya. Kedatangan Yesus kali yang kedua, akhir daripada segala sesuatu. Kenapa saya berkata demikian, saudara? Kalau kita teliti ayat 8, 9, dan 13, ya. Ayat 8 dikatakan kasih tidak berkesudahan, ya. Perhatikan, kasih tidak berkesudahan. Kasih, ya. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna, ya. Lalu ayatnya yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman,
pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih, saudara. Tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya kasih. Di ayat 8 dikatakan kasih tidak berkesudahan. Di ayat 13 dikatakan yang paling besar adalah kasih. Mengapa kasih yang paling besar? Karena kasih tidak berkesudahan. Itu ayat 8 ya, dikatakan demikian. Berarti sampai Yesus datang kembali, kasih akan terus berjalan. Iman itu berakhir, pengharapan berakhir. Iman kepada Yesus Kristus yang akan datang kali yang kedua. Iman bagaimana kita berharap secara eskatologis bertemu dengan Dia, otomatis akan berakhir ya setelah Yesus datang kembali. Pengharapan kita pun akan kedatangan juru selamat kita berakhir setelah Yesus datang kali yang kedua, saudara ya. Maka saya lebih menafsirkan maksud daripada ayat 10 ini mengenai yang sempurna itu sebagai konsumasi, tetapi tidak berarti bahwa rujukan terhadap Alkitab itu salah sepenuhnya. Karena saudara, sebelum Yesus datang kembali, sebelum kita masuk dalam langit dan bumi yang baru, sebelum konsumasi itu ada, maka apa yang sempurna yang menjadi standar kita? Untuk sabar tekun menantikan Yesus Kristus. Apa yang sempurna? Organisasi gereja bukan. Saudara, pengetahuan kita, teologi kita bukan. Pengalaman pelayanan kita bukan. Saudara, relikwi, barang-barang yang dianggap suci, peninggalan daripada bapak-bapak gereja atau orang-orang santo-santo ya, yang dianggap suci atau tidak, bukan saudara. Sebagaimana diyakini di dalam gereja Katolik Roma. Tetapi saudara, yang sempurna hanya satu, yaitu Alkitab ini, yang menjadi standar mutlak kita di dalam menilai segala sesuatu. Maka dalam konteks ini bisa juga merujuk kepada Alkitab. Tetapi kalau dipaksakan bahwa yang sempurna ini hanya merujuk pada Alkitab, saya keberatan. Maka saya pertama lebih baik menafsirkan ini sebagai konsumasi. Tetapi kalau kemudian kita mundur sedikit, lalu membuat Alkitab itu sebagai rujukan yang sempurna, itu dapat dibenarkan. Oke, selanjutnya saya bacakan firman Tuhan sedikit lagi. Yang terambil dari 1 Korintus 14 ayat yang ke-39. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi di sini dapat kita lihat, kita tidak dapat melarang orang yang berkata-kata bahasa roh. Kita tidak dapat memerintahkan atau menghentikan orang yang berbahasa roh atau jemaat yang berbahasa roh. Karena Yesus memerintahkan dan Rasul Paulus menuliskan di 1 Korintus 14 ayat yang ke-39. Karena itu dipertegas lagi di sini, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi ayat Alkitab mencatat tidak bisa melarang orang yang berbahasa roh. Itulah untuk ayat Alkitab yang merujuk kepada yang memperkuat pandangan Pak M.Y.M ini yang menolak atau menafsirkan bahwasanya karunia Roh Kudus yang bersifat supranatural sudah berhenti. Walaupun dia mengatakan pandangannya seperti itu, tapi tidak dapat melarang orang karismatik untuk berbahasa roh. Dan inilah Alkitabiah. Dan inilah Alkitab yang mengatakannya. Kalaupun pandangan Anda mengatakan bahasa roh yang ada di aliran karismatik atau di tempat mana Anda melihat itu bukan bahasa Tuhan, itu hak Anda untuk menilai sesuatu tafsiran.
karena tafsiran bisa berubah. Tafsiran bisa berubah. Jadi saya mengatakan ini adalah tafsiran Alkitab, tafsiran yang menurut dari para rasul abad pertama, dan tidak dapat ditolak dan tidak dapat dilarang berbahasa roh. Mari kita saksikan sesi video yang ketiga. Inilah yang saya katakan kekacauan di dalam penggunaan bahasa roh yang terjadi pada zaman ini. Orang kok bisa tutup mata dengan aturan yang jelas, clear ini? Mengapa saudara? Mengapa keras hati? Mengapa tidak melihat ini? Maka saudara, biarlah kita kembali kepada Alkitab ya. Biarlah Alkitab pimpin kita ya. Sehingga yang kacau-kacau itu kita bisa paham ya. Dan kita boleh keluar daripada kekacauan-kekacauan semacam itu. Ya. Jadi saya mempunyai dua alasan penting sekarang. Mengapa saya katakan bahasa roh yang dipraktekkan sekarang itu bukan bahasa roh yang dikatakan oleh Alkitab. Pertama, itu adalah kata-kata yang diulang-ulang. Kata-kata yang tidak mempunyai arti apa-apa. Sedangkan Alkitab berkata, itu adalah bahasa yang dimengerti di dunia ini. Bahasa yang dimengerti di dunia ini itu adalah bahasa yang terstruktur. Ya, yang bisa kita pahami, ya. Yang bisa kita mengerti. Bukan sekedar 1, 2, 3 kata yang diulang-ulang seperti sikir raba. Nanti orang yang di samping kita akan balas raba dewe, raba dewe, begitu ya. Raba sendiri, begitu ya. Itu bahasa Jawa ya. Jadi saudara, apa artinya itu? Maka bukan bahasa yang ada dalam dunia ini. Hanya kata-kata yang diulang-ulang seperti mantra. Mantra di dalam perdukunan. Maka saya katakan bukan bahasa roh yang dimaksud Alkitab. Ini alasan pertama. Yang kedua, bahasa roh itu melawan, bahasa roh yang dipraktekkan saat ini melawan aturan yang ditulis Paulus. Ada 3 tadi, cukup 2 atau 3 orang, harus bergantian, dan harus ada yang menafsirkan. Itu dilanggar habis-habisan. Semua ramai-ramai, tidak ada yang menerjemahkan. Maka saya berani berkata, bahasa roh itu terbukti dengan sendirinya tidak alkitabiah. Bukan berasal dari Tuhan. Loh, kalau begitu, kalau Anda Pak Pendeta Muriwali berkata itu bukan dari Tuhan, lalu dari mana? Orang kan tidak bikin-bikin. Ini betul-betul dapat kok dia. Ya, betul-betul dia terima itu bahasa roh. Dari mana kalau begitu, kalau bukan dari Tuhan? Nah, saya jawab ini saudara ya. Dari mana itu saudara? Ada 3 kemungkinan. Ya, dari mana bahasa roh yang diucapkan sekarang ini berasal? Kemungkinan pertama, itu bisa terjadi pada seseorang yang mempunyai jiwa yang tidak stabil, jiwa yang labil. Seseorang yang mempunyai jiwa tidak stabil, sangat mungkin ketika dia mendengarkan khotbah yang berapi-api ya, atau mungkin teriakan-teriakan semacam histeria ya, lalu kemudian mendengarkan suara musik yang berdentum ya, yang menimbulkan semacam satu gairah jiwa atau gejolak jiwa ya. Seseorang yang mempunyai jiwa yang labil sangat mungkin dia akan menjadi ekstase ya. Perlahan-lahan kesadarannya menurun, lalu kemudian dari mulutnya keluarlah kata-kata yang rancu, yang tidak jelas. Ini bisa menjadi kemungkinan pertama. Nah, ini mirip orang yang mabuk. Orang mabuk itu kan kesadarannya menurun, saudara. Itu artinya logikanya perlahan-lahan itu menjadi lumpuh. Orang mabuk, kalau saudara lihat orang mabuk. Jadi kesadaran menurun, logika menurun, maka sangat mungkin nanti mengeluarkan kata-kata yang kacau. Saudara, kata-kata yang rancu. Nah, ini mirip ya, mirip. Karena dalam aspek tertentu orang mabuk pun itu dibawa kepada semacam satu ekstase tertentu, saudara. Dan dia menikmati itu. Itu sebabnya besok dia cari minuman lagi, mabuk lagi, kan begitu. Jadi bisa jadi seseorang yang jiwanya tidak stabil, lalu mendengar dentuman musik yang dahsyat, suara pengkhotbah yang menggelegar, ya, yang mungkin membuat jiwanya membubung tinggi, lalu dia merasa ekstase, kesadarannya menurun, logikanya dilemahkan, maka mulutnya keluar apa? Kata-kata yang rancu dan kacau. Lalu dianggap ini bahasa roh, ya. Itu kemungkinan pertama.
Kemungkinan yang kedua itu dibuat-buat, ya, dibuat-buat supaya apa? Terlihat rohani. Supaya apa? Oh, kamu ternyata bisa bahasa roh juga ya. Selamatlah, puji Tuhan, kan begitu. Karena ada juga di dalam tempat-tempat tertentu ya, kalau seseorang tidak berbahasa roh dianggap tidak rohani, dianggap dia kurang level rohaninya begitu. Maka terpaksalah orang buat-buat ya, daripada dibilang tidak rohani ya buat-buatlah begitu. Ya, ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, memang bahasa roh itu berasal dari kuasa supranatural, tetapi saya berkata kemungkinannya ya sangat sedikit kemungkinan atau bahkan tidak ada ya kalau dikatakan itu dari Tuhan. Oke. Kita telah melihat dan menyaksikan sesi video terakhir ini sebagai penutup dan sebagai ulasan kesimpulan daripada pandangan Bapak MYM ini. Di sini dia mengatakan mengambil penekanan tentang yang sempurna. Sempurna itu di sini dia ulas atau dia ambil pembacaan firman Tuhannya dari 1 Korintus 13. Dia menafsirkan yang sempurna itu adalah Alkitab di satu sisi penafsirannya, tapi dia menolak juga di satu sisi lagi. Jadi dia membuat dua penafsiran. Saya bacakan dulu ya supaya para pemirsa YouTube dapat mengetahuinya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 menyatakan jika yang sempurna itu tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Tadi dikatakan di sini, dijelaskan dalam firman Tuhan 1 Korintus 13 ini, kasih tidak berkesudahan. Artinya kasih kekal selama-lamanya. Nubuat berhenti, bahasa roh akan berhenti, dan mujizat akan berhenti. Tapi yang tinggal adalah kasih. Nah, jadi MYM menafsirkan dua bentuk penafsiran. Artinya dia penafsirannya tidak mengacu satu penafsiran. Yang sempurna di sini ditafsirkannya adalah Alkitab. Di satu sisi lagi dia menafsirkannya adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi penafsirannya dua. Bagaimana dia menafsirkan dua? Dia mengatakan kalaupun secara mutlak dia tidak berani mengatakan itu yang sempurna Alkitab. Tapi karena Mesianik belum hadir saat ini atau Yesus belum ada saat ini, dia mengambil saat ini penafsirannya mengacu kepada Alkitab sebagai standar kebenaran saat ini. Memang Alkitab memang benar, tapi untuk penafsiran ini perlu diamatin dan dicerna secara detail apa maksud tujuan Rasul Paulus menuliskan ini. Jadi tafsiran ini bukan maunya kita ataupun maunya saya, tapi kemauan Tuhan. Dan Rasul Paulus dipakai Yesus untuk menuliskan ini. Saya bacakan sehingga kita dapat mengerti maksud arti sesungguhnya, makna yang sesungguhnya, sehingga kita paham. Jadi pendeta MYM mengambil kesimpulan yang sempurna adalah Alkitab. Memang benar, tapi maksud si penulis, maksud Rasul Paulus apa? Oke, kita baca dulu ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal.
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi di sini kasih tidak berkesudahan. Pendeta MYM mengatakan iman, pengharapan selesai semuanya. Tinggallah kasih. Memang benar kasih yang tinggal. Cuman dia mengambil kesimpulan yang sempurna itu adalah Alkitab. Oke, saya ikuti penafsirannya. Yang tinggal itu, yang sempurna itu adalah Alkitab, sehingga dia mengambil standar yang benar saat ini adalah Alkitab sebelum Yesus datang kedua kali. Jadi dia penafsirannya di satu sisi menggagalkan penafsirannya Alkitab tidak dapat dipakai sebagai kata yang sempurna mengacu dari isi Alkitab ini. Dia kembali mundur sedikit mengacu kepada Yesus. Tapi karena Yesus belum hadir saat ini, dia mengambil keputusan kesimpulan penafsirannya mengacu kepada Alkitab. Oke, saya ikuti penafsirannya Alkitab. Apakah benar itu? Kita selidikin dulu. Nah, bagaimana membuktikan penafsiran itu benar? Tadi Mr. MYM mengatakan nubuat berhenti. Nubuat menurut pandangannya tidak mengacu kepada kedatangan masa yang akan datang. Hanya sebatas mengajar dan menasihati atau memberitakan firman. Jadi kalau kita katakan sudah berhenti nubuat karena dia berpandangan bahasa roh ataupun yang bersifat supranatural, sudah berhenti. Jadi di sini pandangannya hanya mengacu kepada Alkitab yang sempurna di sini. Sempurna, kata sempurna di sini yang kita nantikan, sempurna itu adalah Alkitab, bukan Yesus yang kita nantikan. Jadi dia di sini sudah terjepit penafsirannya. Saya rasa kenapa? Tadi dia mengatakan nubuat sudah berhenti, berarti dia sudah berhentilah menasihati orang. Berarti dia sudah berhentilah mengajar orang. Berarti dia sudah berhenti berkhotbah. Berarti dia sudah berhenti menegur orang. Karena dia merujuk kepada makna nubuat, menafsirkan arti nubuat ini hanya sebatas mengajar, menegur, menasihatin. Jadi dia berhentilah karena yang sempurna sudah hadir. Sempurna di sini katanya kan Alkitab. Mengacu ke Alkitab. Sehingga dia mengatakan standar kita ada Alkitab. Memang benar firman Allah standar kita. Tapi yang kita maksud adalah yang sempurna itu yang sesungguhnya Yesus satu-satunya yang kita nantikan. Makanya ya Rasul Paulus mengatakan di sini, aku saat ini tidak melihat yang sempurna, yang samar-samar. Artinya di sini dia berkata, karena sekarang kita melihat dalam cermin, suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Muka dengan muka di sini merujuk kepada Yesus. Tafsiran yang sebenarnya bukan hanya kepada Alkitab, tapi yang lebih kuat kepada Yesus. Muka dengan muka, kita bertemu muka dengan muka kepada Yesus, bukan Alkitab yang sesungguhnya tafsirannya. Jadi kalau tafsiran MYM tadi Alkitab, dia terjepit, nggak bisa dia memberitakan firman karena kan nubuat sudah berhenti, bahasa roh sudah berhenti, nubuat berhenti, yang tinggal adalah kasih. Udah datang itu yang sempurna, Alkitab. Bukan saya bilang Alkitab nggak sempurna, bukan itu maksudnya. Inti dari makna tafsiran 1 Korintus 13, kalau dia mengacu kepada Alkitab, dia harus berhenti dia harus berhenti menasihatin, dia harus berhenti mengajar, dia harus berhenti berkhotbah. Kalau dia otentik mengambil satu-satunya tafsiran ke arah Alkitab. Jadi penafsiran yang keliru. Mengambil kesimpulan dari pandangan MYM ini ada saya catat di sini untuk menutup penjelasan ataupun tanggapan kepada pendeta MYM. Ada dua kesimpulan yang disampaikannya. Kesimpulan yang pertama adalah
Bahasa roh yang sekarang adalah mantra. Nah, itu adalah tafsiran kekeliruan. Jika dia mengatakan mantra, dia mengarah kepada Montanus. Montanus adalah seorang teolog Kristen di abad kedua. Nah, dia mengacu ke sana. Tidak, saya tidak mengacu ke Montanus. Sehingga Montanus dia adalah ajaran Montanism. Dia mengambil kesimpulan ke sana. Itu adalah mantra. Karena dia mengacu kepada Montanism adalah ajaran sesat pada abad kedua. Tapi kita tidak mengacu kepada Montanism, tapi mengacu kepada ajaran rasul-rasul pada abad pertama. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan kesimpulannya bahasa roh tersebut adalah bahasa yang bukan yang dimaksudkan aturan Paulus. Karena di bahasa roh mungkin dilihatnya beramai-ramai, dibunyikan, dikumandangkan di dalam KKR, tapi penafsirannya keliru. Maksud di sini adalah 1 Korintus 14 ayat 5. Saya bacakan 1 Korintus 14 ayat 5. Jadi dia mengatakan bahasa roh itu harus dibunyikan 1, 2, atau 3 orang. Sebanyak-banyaknya, tidak boleh lebih. Jika lebih itu tidak menurut standar aturan dari Rasul Paulus. Sedangkan Rasul Paulus memerintahkan di sini dalam tulisannya yang ditulisnya, aku suka supaya kamu semua berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 5. Jadi dia menafsirkan hanya mengambil satu ayat, tidak melihat teks sebelumnya, sehingga mempengaruhi makna yang sesungguhnya. Jadi arti yang sebenarnya menurut Alkitab tidak dibatasin kita berbahasa roh 1, 2 orang atau 3 orang, tapi harus ditafsirkan. Ada yang menafsirkannya, makanya kita berdoa supaya kita dapat menafsirkannya. Jadi kalau di MGM bilang bahasa roh yang sekarang tidak standar Alkitab, dia salah mau menafsirkannya. Karena saya mengacu Alkitab, ayat Alkitabnya ada. Tadi sudah saya bacakan. Saya tegaskan sekali lagi. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, juga menerjemahkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Artinya nubuat dan bahasa roh setara, dan saat ini masih bisa dilakukan, masih bisa berbahasa roh sampai sekarang ini. Karena itu adalah perintah para rasul yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus, sehingga dituliskannya, diilhamkan, dituliskan di sini di dalam 1 Korintus. Itulah tanggapan saya untuk kesimpulan daripada pendeta MBM. Yang ketiga, bahasa roh itu tidak timbul. Bahasa roh itu timbul dari ekstasi atau timbul dari pengaruh jiwa yang mendengar dentuman drum atau suara yang menggelegar daripada simpa khotbah. Dia membuat kesimpulan seperti itu, makanya timbul bahasa roh. Itu penafsiran atau pandangan yang keliru. Karena dalam 1 Korintus dalam Kisah Para Rasul 2 juga sudah pernah terjadi, ada yang mengejek juga pada saat itu, yang mengatakan mereka sedang mabuk anggur. Jadi kalau pendeta ini mengatakan bahasa roh adalah pemicunya adalah mabuk anggur atau karena mabuk, itu adalah pandangan yang keliru. Bahasa roh bukan dari mabuk anggur, tapi otoritas Tuhan yang datang kepada orang yang diinginkannya untuk menyampaikan pesan Tuhan, sesuatu yang harus disampaikan kepada jemaat. Yang ketiga, yang terakhir, dia mengatakan bahasa roh itu dibuat-buat, pengulangan yang dibuat-buat supaya kelihatan rohani. Jadi kesimpulan dia yang terakhir di sini sampai ke ini, kemungkinan besar itu bukan dari Tuhan, berasal dari roh jahat. Jadi dia membuat kesimpulan bahasa roh itu yang ada pada aliran karismatik maupun Betel, Pentakosta, itu berasal dari roh jahat.
Saya tolak itu, saya saya tanggapin itu adalah penafsiran keliru, penafsiran yang menolak ajaran rasul-rasul pada abad pertama, karena sudah tertulis di semuanya di Alkitab. Jadi apa yang tertulis tidak bisa dikurangin atau ditambahkan. Jadi harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kesimpulan dari ini, dia mengatakan bahasa roh yang benar adalah, bahasa roh yang sempurna adalah bahasa roh yang ada pada kisah para rasul, bahasa roh yang ada pada zaman pencurahan Roh Kudus. Sedangkan bahasa roh yang tidak sempurna adalah bahasa roh yang pada 1 Korintus. Jadi bahasa roh yang saat ini yang ada adalah bahasa manusia yang ada saat kita pakai saat ini, bahasa Jerman, Perancis, Inggris, Indonesia, Belanda dan sebagainya. Nah, itulah bahasa roh yang sesungguhnya menurut penafsiran Bapak Pendeta MYM, Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Artinya dia menolak bahasa roh yang dipakai saat ini adalah bahasa roh yang Alkitab. Jadi dia penafsirannya keliru. Sedangkan yang benar adalah bahasa roh yang dipakai aliran karismatik, Pentakosta dan Betel adalah bahasa roh yang diajarkan para rasul, adalah bahasa roh yang diajarkan oleh Yesus Kristus pada saat pencurahan Roh Kudus. Nah, jadi kesimpulannya, biarlah para pemirsa YouTube menilai bagaimana pengamatan maupun penelitian Bapak Pendeta MYM ini. Kesimpulan terakhir kepada saya, biarlah Tuhan mengubah cara pandang Bapak Pendeta MYM ini. Dia pun mengetahui, apalagi dia seorang dokter filosofi, saya lihat di YouTube, penafsiran dapat bergeser, berubah. Saya berharap Tuhan mengubahnya dan merubah cara penafsirannya dan mengikuti ajaran Yesus Kristus yang sesungguhnya dan mau mengikuti bahasa roh. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan pengertian kepada pemirsa yang melihat dimanapun berada. Kiranya tanggapan saya ini tentang bahasa roh yang disampaikan Pendeta MYM dapat dikanter dan dapat ditanggapi secara empiris dan alkitabiah yang benar. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Salam, Tuhan Yesus memberkati.